Terima kasih Pak Shenjet yang sudah selalu mendukung acara AMA. Ya, pada kesempatan pagi ini ya. Semangat pagi. Pada kesempatan pagi ini ya, kita bisa mempelajari seluk-beluk ya tentang kuliner dari pakarnya. Oke, jadi sekedar tentang informasi AMA, hari ini yang kita lakukan adalah networking day, di mana acara ini yang kita lakukan selama ini sangat memberi impact. Di AMA ini boleh saya katakan ya, kita punya misi pengembangan profesional, networking, dan kesedia kawanan sosial. Jadi saya berpikir apa ya branding yang membuat orang akhirnya menghapus jadi bukan marah arsitek lagi, karena arsitek udah saya tinggalkan. Kemudian akhirnya saya Pak D, kemudian saya berkenalan dengan seorang coach juga yang sempat aktif di kami space, namanya Coach Ihsan. Beliau memberikan cocokologi yang menurut saya bagus banget. Pak D pakar digital, cocok banget sih saya pikirnya. Jadi kan Pak D itu sesuatu yang akrab, kemudian kalau di cocokologi bisa jadi sebagai pakar digital. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang dengan baik ya. Kemudian saya sudah bisa lagi ngejalanin konsultan arsitek saya lagi. Di samping saya ternyata kayaknya memang jiwanya lebih kayak dibilang Pak Sianya tadi, fokusnya ya saya di digital marketing ya, arsitek sebagai bonus aja. Jadi karena saya udah dikuliahkan, udah ada ijazahnya, kayaknya saya kebangetan sama orang tua saya kalau nggak menghargai itu. Jadi anggap saja sebagai menghargai dari orang tua saya. Di JNE sendiri kita memiliki divisi namanya digital marketing, di mana digital marketing di JNE itu memiliki peran dalam pengembangan digital marketing. Dalam hal ini lebih berfokus pada pengembangan UMKM Kota Medan, pemasaran produk pada konsep digital. Nah, di JNE juga ada namanya Pesona, pesanan oleh-oleh Nusantara, di mana bapak atau ibu yang kepingin makan nih, contohnya kepingin makanan empek-empek di Palembang, bisa melalui JNE, nggak harus ke sana. Kita packing, kita beli, ada garansi kerusakan makanan, namun harganya tidak kita up. Radiate moments in time, memancarkan momen indah dalam waktu adalah tagline kami. Jadi visi kami adalah menjadi rekan-rekan masyarakat untuk meningkatkan apresiasi waktu, sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang bermakna, berkualitas, menginspirasi melalui jam original. And we are Rada Time. Saya Hendra Kesuma, saya mewakili Rada Time. We are not an ordinary watch seller. Jadi harapan kami, biarpun kami berada di bisnis fashion ya, produk, tapi kita punya fire, kita punya drive, itu jelas. Kita ingin bersama-sama dengan teman-teman masyarakat meningkatkan apresiasi waktu. Perkenalkan, nama saya Niki Gunardi ya. Usaha saya lighting designer. Jadi kalau teman-teman ada yang mau punya rumah baru, punya usaha baru nih, banyak yang buat kafe, omset buat saya. Jadi bisa hubungi saya bantu desain lampunya, khusus pencahayaan. Karena saya jual cahaya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Agus Salim. Saya menjalani beberapa bisnis, masih belajar juga. Saya cukup lama di bisnis Metro Property Management yang saya namakan Metro Property Management, di mana kita menangani 2 komplek pergudangan di kawasan industri Medan. Dan beberapa tahun terakhir ini saya juga cukup fokus membangun bisnis di bidang travel, tetapi karena COVID-19 ini mau tidak mau bisnis travelnya sementara dinonaktifkan. Dan yang terbaru adalah bisnis yang sekarang sangat ngetren seperti Pak D Marwan, yaitu bisnis digital marketing yang saya namakan Sky City Media. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya dari perusahaan Netprint. Kita Netprint ini bergerak di bidang percetakan, digital printing, dan advertising. Ya, baru sekitar 12 tahun kita melayani konsumen-konsumen kita. Jadi kedepannya ini karena perubahan daripada kultur bisnis, semua larinya ke digital. Jadi ya kita memang
saat ini juga ada menyediakan bagaimana memaintain digital ya, sambil belajar lah sama teman-teman ya. Kedepannya sih visi misi kami adalah bisa mensupport semua perusahaan yang dalam segi branding dan promosi sih, itu intinya. Nama saya Awi, marga saya Coffee, jadi panggilannya Awi Coffee. Ya, jualan saya properti, bukan jualan saya kopi. Jadi moto kita itu great coffee brings great opportunity. Jadi dengan kopi yang bagus, yang baik akan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada semua orang. Nah, papa saya ada berbicara ya, dulu kita selalu ada yang tahu tentang prinsip 20-80 nggak? 20-80 itu mengatakan bahwa 80% penjualan kita itu diperoleh dari 20% customer. Jadi banyak orang sebenarnya menyuruh kita untuk kamu jaga yang 20% ini aja, karena ini 20% aja udah 80% penjualan gitu loh. Nah, waktu kecil itu kita selalu diajarin papa saya tidak boleh seperti itu. Semua customer harus dijaga, besar atau kecil. Nah, dalam 10 tahun banyak hal bisa berbeda. Dulu mereka kecil, sekarang mereka bisa menjadi sangat besar. Nah, waktu kecil kita menjaga mereka, waktu besar mereka juga akan menjaga kita. Nah, jadi mereka akan menjaga kita gitu loh. Jadi di Awi Coffee itu konsep kita itu kita akan menjaga siapapun customer yang baru, kafe-kafe yang masih kecil kita akan jaga, kita akan grow, bertumbuh bersama mereka. Dan mengapa Awi Coffee? Karena Awi Coffee juga adalah sebuah perusahaan kopi yang sudah berdiri 75 tahun. Dan kami akan menemani kalian bertumbuh lagi 75 tahun mendatang. Selamat pagi semuanya. Kalau pagi. Nama saya Indra Halim. Tidak lama seperti kata Pak Niken, kalau kita sudah 40 umurnya kita wajib tekunin bisnis kita. Selama 20 tahun nggak lama aku tekunin yang namanya bisnis kuliner sama digital. Jadi ini hanya dua kakiku. Jadi kaki kananku di kuliner, kaki kiriku di digital. Dan itu sudah saya jalanin lebih kurang 20 tahun. Itu pun masih setiap harinya belajar juga dengan Bapak Awi Coffee tentang dunia kopi. Karena kuliner ini begitu luas juga. Nggak bisa dilengkapin hanya dengan fokus satu industrinya. Jadi kuliner itu sangat luas. Dari pariwisata juga ada, kuliner untuk makanan harian juga ada, sampai dari pinggir jalan sampai ke kafe. Teman-teman semuanya, kita sampai ke acara talkshow ya. Ini saya akan mendampingi Pak Indra. Kita cerita tentang seluk-beluk. Saya boleh duduk ya Pak Indra? Boleh dong. Boleh, karena tuan rumah. Karena tuan rumahnya dipersilakan, saya baru berani duduk. Nah, ini Pak Indra, kita cerita bisnis kuliner tak ada mati-matinya ya. Betul. Dan selama pandemik 2 tahun ini, banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya mengalami kemunduran. Betul Pak. Ya, dan tidak jarang juga mengalami kebangkrutan ya. Betul. Dan bantuan dari pemerintah juga sangat banyak terhadap industri-industri yang terkena dampak dari PHK karena dampak dari COVID-19 ini cukup luar biasa. Yep. Jadi salah satu bisnis yang digemari adalah ya kuliner. Yep. Ya, karena kenapa? Saya rasa semua karyawan kalau bisnis mindsetnya ada, saya kepengen bisnis sendiri. Tapi bukan berarti bisnis sendiri itu profesional, tidak bisa menjamin seseorang itu menjadi kaya, maju dan berkembang. Betul. Jadi sebenarnya menjadi profesional saat ini juga kita bisa berkembang. Karena perusahaan-perusahaan semakin besar berkembang, bukan perusahaan-perusahaan family yang kecil-kecil lagi, tapi dia berkembang menjadi jaringan raksasa ya. Kita lihat banyak perusahaan TBK. Tahun ini sudah 700-an perusahaan yang TBK di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkarir secara profesional di perusahaan-perusahaan besar. Dan digital, Bapak Ibu, kira-kira ya, kalau gaji ratusan bisa 500 juta itu salah satunya di Bukalapak, TBK. CEO-nya 500 juta gaji. Jadi kesempatan kita untuk bekerja di sana ada ya. Jadi kompetensi kita ini ditingkatkan. Tidak semua itu harus berusaha sendiri ya, atau berbisnis sendiri. Tetapi kalau memang ada passion di sana, why not? Boleh-boleh aja. Betul. Dan survei banyak membuktikan
bahwa kalau mau bisnis sendiri, misalnya kena PHK, kemudian tidak beruntung dan sebagainya, ya banyak ini di selama pandemi ini, bahkan ada gajinya di cut 50%, itu saya banyak mendengar. Dan yang terpikir adalah bisnis kuliner. Nah, jadi research dari Profesor Renal Kaseli juga sama. Banyak bisnis kuliner yang berjamuran ya. Betul. Karena itu paling simple dan semua orang membutuhkan. Semua orang punya dapur, Pak. Iya, oke. Nah, untuk seluk-beluk tentang bisnis kuliner yang konon kabarnya tidak pernah akan mati, kita tanya langsung kepada pakarnya untuk sedikit cerita tentang bisnis kuliner. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan kalaupun ingin membuka bisnis kuliner, setidaknya ada persiapan ya. Iya, betul. Dan saya sama Pak Indra ini adalah kita diskusi yang keempat kali. Di Quito sekali, Dominico di Mayang sekali, di Tribun sekali, dan ini yang keempat kali. Kalau teman-teman yang belum yang ingin mengetahui, ini kita pembahasannya maraton ini tentang bisnis kuliner, preparation dan sebagainya. Ya, Pak Indra juga sharing sangat banyak sekali sebelum bisnis kuliner. Misalnya persiapan itu apa saja ya? Harus fresh, ya kan? Pelayanannya seperti apa? Dan kemudian cara training SDM-nya seperti apa supaya nanti menjadi bagus. Nah, Pak Indra silakan untuk gambaran umum supaya ada persiapan yang kononnya tidak pernah akan mati. Apakah benar demikian? Kalau benar demikian, bagaimana caranya? Silakan Pak Indra. Terima kasih semuanya, selamat pagi kembali, dan saya lanjutin mungkin langsung aja ke pembahasan inti, yaitu bisnis kuliner tidak pernah mati. Ya, itu betul, karena setiap orang punya dapur dan setiap orang punya hak untuk membuka usaha. Jadi bisnis kuliner itu pasti nggak mati. Ketika COVID terjadi selama 2 tahun belakangan ini, bisnis kuliner rumahan itu menjamur. Karena semua orang pingin jualan dari rumah, kebetulan nggak bisa keluar rumah. Apa yang bisa dijual dari rumah? Nggak mungkin tempat tidur, nggak mungkin juga kamar mandinya dijual keluar. Jadi akhirnya coba masak-masak, jual ke kawan-kawan dan dikirim mungkin lewat ojol ataupun secara pribadi. Yang penting menghindari kontak fisik ya, gitu. Itu yang terjadi. Dan selama 2 tahun belakangan ini juga memang banyak kuliner rumahan yang bertumbuh, dan itu tidak heran. Bahkan kalau di kalangan menengah, di situ boleh dibilang menengah ke bawah, mungkin teman-teman di dunia dimsum itu lagi berkembang banget. Bahkan dunia dimsum itu sudah mempunyai, akhirnya keluar brand-brand baru seperti dimsum Citra, dimsum lain-lainnya, itu membuka outlet secara banyak massal di tahun-tahun 2 tahun ini. Itu diawalin dengan kuliner rumahan pastinya. Dan akhirnya sekarang mereka menjadi pabrik kecil, dan tentunya akhirnya mereka mempunyai banyak outlet, baik dari segi franchise ataupun dari segi buka sendiri. Nah, bisnis kuliner ini memang nggak pernah mati, dan dia akan diuji zamannya, dia akan diuji secara waktunya. Nah, ini COVID sudah ibaratnya hampir selesai katanya, dan semoga memang begitu. Nah, ini apakah akan ada perubahan di bisnis kuliner ini? Nah, ini bagaimana kita menyikapinya. Dan kebetulan salah satunya ketika saya buka bisnis usaha kuliner selama 2 tahun ini, malahan di masa COVID. Mungkin saya bisa cerita sedikit kenapa saya di masa COVID malahan saya buka usaha kuliner. Preparation untuk buka Dominico ini juga sudah before COVID. Jadi ketika buka itu memang kita pinginnya outdoor feeling, duduk ngopi. Kenapa? Karena yang kita lihat itu, yang mungkin yang kita tawarkan kepada tamu-tamu itu adalah outdoor. Dan itu pre-COVID ya, arti kata kita nggak tahu COVID akan datang. Karena kita tahu outdoor itu nyaman untuk duduk, tapi mungkin juga orang nggak nyaman karena orang sebagai pengusaha baru mungkin nggak tahu gimana ngurusin anginnya supaya enak duduk. Sedangkan kita ngerti, dan kebetulan juga di sini banyak teman-teman juga. Jadi kita tinggal tanya, kalau kita nggak ngerti kita tanya, mereka ada solusinya. Ada beberapa dari teman Ama juga membantu gitu. Jadi boleh dibilang saya buka bisnis Dominico itu sebagai salah satu contoh itu adalah pre-COVID sudah didesain untuk outdoor feeling. Tapi pas pula COVID datang, memang di situ mungkin ada sedikit terhambat, arti kata pembatasan orang yang masuk, tidak boleh buka. Nah, itu lumrah terjadi, tapi justru di situ pula Dominico berkembang karena punya kesempatan. Dan tapi itu yang kalian lihat.
Di belakang layar kenapa kita buka bisnis Dominico? Karena kita tahu coffee shop ini masih bisa cuan, masih bisa untuk melayani masyarakat umumnya. Dan kalau buka outdoor kenapa? Ini operasionalnya murah sekali. Arti kata kita nggak usah pakai aircon. Dan kita bisa hemat banyak banget biaya. Dan tentunya berikutnya yang kalian lihat di sini itu adalah self service. Mungkin lebih kurang sama dengan merek es, merek-merek tempat-tempat lainnya yang dimana merek-merek besar itu self service, datang ke tempat mungkin di bagian pemesanan POS kasirnya langsung pesan, nanti ambil sendiri juga. Ataupun kalau lokasi kita yang di Jalan Mayang kita antarin karena lokasinya mungkin nggak luas. Nah, jadi boleh dibilang kenapa buka lagi coffee shop beginian? Ya karena hemat kos lagi. Jadi berarti tadi hemat biaya operasional untuk dari segi listrik dan segala macam. Kedua, saya hemat operasional untuk dari segi pelayanan, tapi tetap memberikan pelayanan maksimum. Nah, fokus kita adalah produk kita yang baik gitu. Nah, tentunya produk kita kalau mau baik jangan lupa cari si Awi Coffee. Nah, Dominico ini bekerja sama dengan Awi Coffee juga. Nah, karena orang terbaik itu semua ada di sini. Jadi mungkin kedepannya saya mau buat challenge Pak, buka coffee shop 1 hari, semua kawan-kawan AMA yang mendukung. Jadi 1 hari itu selesai ibaratnya gitu, kan seru juga ya. Ayo ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini semua kalau bergabung itu gampang banget untuk buat sesuatu yang sangat luar biasa. Kembali lagi, Dominico itu udah 2 poin itu saya hemat. Ketiga itu ketika COVID terjadi, sewa itu gimana sih? Mahal atau murah? Ya ternyata lebih murah. Jadi kebetulan saya juga bisa mencari, tentunya mencari tempat sewa ataupun mencari tempat itu layaknya mencari pacar ya. Boleh dibilang kita bisa buka usaha di mana saja, tapi ketika kita cari tempatnya itu kadang ketemu, kadang enggak. Dan kebetulan rezeki kita ketemu di beberapa tempat ini dan untuk mungkin beberapa tempat ke depannya. Dan karena lagi masa COVID mungkin bisa lah miring sedikit. Jadi hemat lagi. Jadi boleh dibilang itu Dominico ini terbentuk selain memang sudah visinya jelas, tapi malahan dibantu COVID. Bukan karena COVID datang malahan menyusahin kita dibantu COVID, malahan hemat banyak dan ini membuat ini jadi lebih cepat lagi. Jadi boleh dibilang kalau kita mau buka usaha makanan minuman itu yang diperhatikan itu seperti saya tadi, biaya-biaya utamanya. Jadi operasionalnya murah, biaya bulanannya mungkin murah juga, sewanya juga mungkin murah atau punya sendiri, itu harusnya sudah sangat bisa dijalankan. Arti kata untuk menang di bisnis kuliner ini sudah di atas 50% deh. Nah, tapi kalau yang di depan ini semuanya mahal, mungkin untuk ketahanan bisnis ini agak susah dan balik modalnya agak lama mungkin gitu. Tapi berdasarkan data yang saya jalanin juga so far, bahwa bisnis kuliner itu nggak tahan lebih dari 5 tahun. Jadi kalau kita buka satu bisnis kuliner, kalau kita nggak passionate, biasanya 1-3 tahun itu sudah tumbang. Karena tentunya manusia kita juga berubah. Mungkin yang nggak punya pacar jadi punya pacar, yang punya pacar sudah punya suami, dan kebalikannya juga sama. Mungkin dari punya suami punya anak, akhirnya mesti tutup dan buka, dan itu terjadi. Jadi bisnis kuliner ini sangat bergantung dengan orang. Boleh dibilang begitu. Tapi kebetulan Dominico, kenapa saya beli coffee shop terakhir untuk saya buka? Karena Dominico tidak hanya 100% bergantung pada orang. Karena untuk coffee shop itu kalau investasi mesinnya dengan baik dan benar, investasi biji kopinya dengan orang yang terbaik, dengan mesin terbaik mereka juga, harusnya ini tinggal pencet. Jadi boleh dibilang kenapa bisnis coffee shop itu enak, banyak juga orang buka karena mereka menganggap lebih kurang sama. Tapi kalau kita murahkan, kita beli mesin yang press, mesin sendiri, mungkin itu agak susah karena kita mengandalkan orang. Jadi bisnis Dominico ini boleh dibilang 90% itu mengandalkan sistem dan mesin. 10% ya orangnya tetap mesti ada untuk melayani dan menekan tombol terakhir itu menjalankannya gitu. Jadi boleh dibilang apapun bisnis yang kalian jalankan sekarang itu sekarang sudah lumayan ribet ya gitu dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu itu buka bisnis makanan 40 tahun lalu, yang penting makanan enak, buka depan rumah atau buka di samping rumah mungkin nunggu ya. Nah sekarang itu rada susah karena tentunya kehadiran teman-teman digital, kehadiran juga manusia yang lebih banyak di muka bumi ini,
Jadi setiap sudut 15 meter, 20 meter, 30 meter itu biasa ada kuliner yang lain. Dan tentunya juga karena semuanya merasa saingan, jadi semuanya kalau dulu 40 tahun lalu semuanya berdiri jualan. Kalau sekarang itu berlari jualannya. Ibaratnya semua orang kan memacu ya, gitu ya. Kalau dulu kan santai lah, kita buka di sini kue tiaw balap saya, tunggu orang datang. Mungkin setelah 1000 orang datang, nanti oh ini ada rekomendasi kan 1000 berikutnya. Karena di jalan ini cuma ada satu kue tiaw gitu loh, ya kan? Ataupun mie balapnya. Nah, tapi zaman sekarang kan kalau ada satu soto mungkin ada 5 soto di samping-sampingnya. Nah, makanya di sini bisa kita lihat itu boleh dibilang kompetisi itu cukup keras. Jadi kompetisi itu membuat kita itu berpacu, lari, dan kadang-kadang lari itu kan capek. Nah, banyak orang tidak menyediakan nafas yang panjang untuk lari. Nah, kuliner ini adalah salah satu kuliner yang aku mesti ceritakan itu adalah long term game. Kalau kuliner itu bukan short term. Jadi bukan mainan ataupun bisnis yang bisa kalian buka dalam waktu setahun. Kalau balik modal iya, kita memang cari balik modalnya. Tapi bisnis kuliner itu yang kita tinggalkan itu bukan hanya memberikan orang makan ataupun bukan kasih harga, bukan kasih produk yang biasa-biasa saja. Tapi kita kalau bisnis kuliner itu meninggalkan yang namanya legasi gitu. Jadi kalau bisnis kuliner soto sinar pagi itu sudah sampai cucu buyut mungkin akan terasakan impact-nya. Nah, tapi apakah kita mau menjadi ibaratnya jadi soto sinar pagi, kari tabona, bolu meranti, dan ragam lagi mungkin ratusan brand lagi yang ada di kota Medan. Lembur kuring segala macam ya kan. Jadi saya juga sekarang menciptakan bisnis kuliner itu lebih ke arah legasi, lebih ke arah gimana ya ini bisa jalan sampai panjangnya gitu ya. Saya bukan menciptakan bisnis kuliner itu untuk ya udah 5 tahun kita nanti lihat ya portfolionya bagus kita jalankan. Kalau nggak bagus kita tutup yuk gitu. Nanti kita coba lagi yang lain. Jadi bisnis terakhir saya di 5 tahun terakhir ini saya usahakan semuanya bisnisnya ini bisa berjalan untuk ya minimum ikutin lah seberapa lama Awi Coffee berjalan ya kan. Kalau dia lanjut lagi kita kejar lagi Pak. Kalau dia bilang saya sudah dari tahun 1945 ya saya juga mau ikut Pak. Saya mulai dari 2021 jalannya terus, hajar terus Pak gitu. Jadi bisnis kuliner itu memang merupakan salah satu bisnis yang seksi dan long term bagi saya. Jadi kalau kalian secara investasi mungkin kalian pingin balik modal pasti akan balik. Tapi ingat biaya-biaya tolong dijaga, operasional tolong dijaga, produk tolong diberikan yang terbaik gitu. Harusnya bisa jalan, tapi mesti sabar juga. Dan banyak bisnis kuliner itu yang tidak jalan di zaman sekarang itu karena kenapa? Salah satunya faktornya adalah seperti yang Pak D bilang, karena faktor marketingnya nggak jalan gitu loh. Nah, karena di sekarang itu semuanya kan memacu ya, JNE juga memacu ya. Jadi nggak bisa berdiri aja ya, gitu ya. Wajib maju setiap hari, kayaknya meeting setiap hari secara pusat. Ini UMKM kok kamu 50, kenapa nggak 75, kenapa nggak 100, kenapa dari 100 nggak ke 1000? Dan untuk itu kan benar-benar kita diajak pacu terus. Memang baik dan bagus untuk bantu UMKM. Cuman mungkin sekarang kan lagi masa transisi Pak. Yang dulunya offline banget, sekarang semi-semi online. Boleh dibilang dipacu dengan keras untuk dalam waktu 5 tahun ke depan ini semuanya kita digital basis banget. Dan baik dari segi pemerintahan, baik dari segi usaha kita, semuanya kayaknya sudah mulai melirik ya, memakai jasa-jasa digital ataupun memakai jasa-jasa online untuk dijalankan. Jadi kuliner itu selalu seksi dan selalu akan tahan waktu. Yang penting dari kita itu wajib sabar kalau memang mau jalanin bisnis kuliner. Jangan hanya serta-merta hanya untuk gengsi. Jangan buat bisnis kuliner itu hanya untuk fun. Karena sekali kalian jalankan bisnis kuliner ini seharusnya ini bisa 100 tahun. Nah aku mau kasih masukan ini buat teman-teman yang di sini, yaitu bidang kuliner yang ada di Medan so far itu adalah bidang kuliner modern. Nah, aku berharap teman-teman di sini kalau ada pemikiran untuk buka kafe, buka something new, please bukalah yang tradisional. Karena
dari segi banyak usaha-usaha tradisional makanan kita sudah mulai lumpuh ataupun hilang dari peredaran. Dan sebenarnya ini masih sangat banyak peminatnya. Cuman karena mungkin generasi sebelumnya kita itu sudah banyak yang tidak menjalankan, sudah tua, sudah meninggal. Jadi masih banyak. Ingatlah kepada tanah air kita ataupun suku kita masing-masing. Kalau bisa kita jalankan kuliner dari bidang itu sebelum kita memilih kuliner yang modernisasi, misalnya pasta, misalnya nasi geprek. Itu modernisasi. Sebenarnya kita mungkin ada nasi panggang Batak gitu ya, nasi ayam panggang Batak juga boleh, kan gitu ya, boleh ya. Jadi juga dari suku-suku lainnya, Chinese juga masih banyak dari segala macam jurusan gitu. Nah di sini juga ada bro situ juga jualan nastar di situ ya kan. Nah tapi nastarnya dibentuk juga local taste-nya dapat, national taste-nya dapat. Jadi saya harapannya adalah dalam waktu 20 tahun ke depan ini kita jangan lomba-lomba buka bisnis kuliner modern, tapi kita lomba buka bisnis kuliner tradisional. Karena ini untuk menjaga legasi kita. Kita ada di tanah Melayu tapi belum banyak ataupun boleh dibilang dihitung jari masih setengah tangan ini untuk usaha makanan Melayu, ya kan? Sedangkan kita di tanah Melayu, usaha makanan India, Hindu itu juga udah nggak banyak gitu. Dari Chinese juga udah banyak yang sudah kayaknya generasi berikutnya udah nggak ready melanjut gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih. Hopefully kalau kita mau buka nggak usah menu banyak-banyak, satu menu aja boleh. Soto boleh, soto Medan boleh, kuih tiaw boleh, nasi goreng Medan boleh, segala macam. Nah itu bisa kita lakukan dengan rapi dan baik. Selama tidak rugi jalankan saja. Mungkin setelah 10.000 mulut menikmatinya mereka akan balik lagi kok gitu. Jadi tujuan kita buka kuliner bukan berapa banyak duit yang bisa kita terima, tapi berapa mulut yang bisa kita kasih untuk cobain makanan kita. Mungkin itu sedikit dari saya dulu sebelum ditanya lagi lebih lanjut Pak. Oke, masih banyak ini. Nanti kita berikan kesempatan juga ya supaya interaktif lebih asik ini. Ya, open question aja ya. Mungkin dari kalian yang sudah berjalan, ada dari orang tua yang buka usaha makanan tapi galau ataupun sukses, share juga. Jadi saya bisa kasih masukan, mungkin saya bisa kasih pandangan juga, saya bisa kasih informasi juga. Nah, kalau yang bentar ya, Pak Dek. Kalau yang modern itu sudah banyak ya, pasta, kemudian cara packaging kopinya, serve kopinya sudah modern itu banyak. Tradisional ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa kembangkan lagi ya dari segi local foodnya ya, supaya nanti ikonik di Kota Medan semakin dikenal dan begitu sampai di Medan ada khas Medan yang akan dicoba seperti itu ya. Betul. Harapannya seperti itu ya, supaya nanti budaya kemudian jenis-jenis itu tidak sampai punah seperti itu. Nah, kemudian itu dari segi kategori, kemudian dari segi manajemen juga ya. Dan saya yang paling benar itu adalah passion. Karena bisnis kuliner ini kita harus kerjakan sendiri. Sebagian ya, sebelum kita delegasi harus kerjakan sendiri. Jadi bayangkan kalau kita tidak passion, on off pasti tidak akan jadi. Seperti itu ya. Passion dan tahan nafas agak panjang. Nah, pertanyaannya Pak, kalau duit terbatas atau tanpa modal bagaimana? Ya, betul. Bisa nggak kita buat bisnis kuliner? Boleh dibilang ya, sebenarnya ya, terus terang ya, kalau kita tidak prepare duit untuk jangka panjang, agak susah untuk bisnis kuliner. Itu sebenarnya. Tapi dalam arti kata juga, yang penting kita tahankan dari dompet kita itu untuk, makanya aku ajak untuk kuliner tradisional yang ibaratnya kuantitasnya terbatas dan juga tamunya mungkin bisa diatur gitu loh. Jangan kita buka sesuatu itu untuk menggelembung, akhirnya pecah balonnya. Banyak orang buka usaha itu kan salah ya gitu ya. Buka usaha dia bilang aku mau rame nih. Ketika rame tapi produknya tidak diberikan dengan jelas, akhirnya kan menggelembung, akhirnya pecah dan orangnya nggak akan balik lagi. Kenapa kalau kita bisa buka usaha kecil-kecilan kalau duit terbatas ya Pak ya? Saya buka sop daging sapi dari resep nenek saya. Saya buka satu, saya mau jalanin selama 10 tahun. Setiap bulannya cuma satu karyawan ataupun bersama nenek saya ataupun saya bantu di pagi hari dan saya mau jalanin dengan baik dan benar. Harusnya itu nggak mungkin rugi-rugi gimana Pak, dan porsinya dibatasin sehari 100, sehari 50, itu nggak mungkin rugi.
Nah, masalahnya adalah kita rakus. Kita kalau buka usaha itu hari pertama kalau bisa 1000 porsi, hari kedua 2000 porsi. Kenapa nggak 3000 porsi? Dia nggak tahu ketika memang 1000 porsi itu tercapai, karyawan dia udah 50. Tapi ketika porsi itu turun, dia nggak bisa pecat karyawan. Nah, itu terjadi yang namanya bubbling gitu loh. Nah, ada baiknya jangan rakus di awal usaha. Namanya juga masih banyak yang kita pelajari gitu loh. Makanya boleh dibilang usaha saya sekarang di dunia makanan nggak pernah ada yang namanya grand opening. Pak Hendra aja hari ini baru sampai di sini karena saya nggak pernah grand opening. Karena kalau saya buat grand opening 500 orang datang dan kalau saya kasih lontong yang dari luar itu salah. Saya mendingan setiap hari saya undang Pak Awi sini, saya sama kamu kopinya duduk, kita cobain, intim, ngobrol-ngobrol. Pasiennya sini, Pak Billy sini. Jadi saya setiap hari itu grand opening. Selama saya masih ada kawan yang bisa saya telepon, sudah sini ngobrol-ngobrol sambil kolaborasi ataupun tukar informasi. Itu juga namanya grand opening. Daripada kita grand opening, ajak 500 orang yang saya jual kopi tapi nggak sanggup layani, akhirnya saya kasih lontong. Nah itu total salah. Kamu buka apa? Indra, saya buka kafe. Kafe isi berapa? 100 orang. Yang datang berapa orang hari ini? 200 orang. Oke. Masakan dari mana? Lontong katanya. Lontong dari seberang gitu. Saya rasa itu salah loh. Gitu. Harusnya itu kafe kalau memang sanggup layani 100 orang, coba mulai dulu di hari pertama layani 20 ya. Gitu ya. Karena mungkin ada kegagalan chef, ada kesusahan dari servis, ada kesusahan dari manajer. Itu kan masih dipelajari. Ibaratnya mesin belum panas, jangan dipaksa gitu loh. Nah, hal-hal begini itu sudah aku hindari ya. Nah, itu merupakan lobang. Jadi please kalau buka usaha makanan jangan terlalu rame-rame amat, tapi tiap hari aja grand opening. Setiap hari undang satu kawan untuk grand opening. Saya rasa itu akan memberikan hal yang lebih baik untuk usaha kita juga. Oke, Pak D sebentar ya. Ini saya tuntaskan dulu karena ini pertanyaan strategis. Ini harus digali lebih dalam. Nah, jadi tadi ada aspek marketing, finance ya, itu harus tahan nafas. Ini kita cerita ya kalau yang yang low budget juga bisa, tetapi low budget harus bisa. fokus ya, harus fokus. Ada quality dan kita harus preparation. Jangan rakus ya. Kalau begitu kita rakus pasti akan banyak masalah karena bisnis itu bukan hanya pada saat kita menyajikan produk, tetapi aspek di belakang itu banyak. Ada aspek SDM, proses bisnis, dan sales and marketing itu akan terintegrasi. Nah, Pak Indra, finance, marketing, proses bisnis, pelayanan dan sebagainya, SDM. Untuk bisnis kuliner yang gagal itu kondisinya seperti apa, keadaannya, dan yang sukses itu keadaannya seperti apa, 4 fungsi. Oke. Kalau dari segi SDM itu memang kita akan selalu dibebani dengan perubahan orang. Jadi mungkin kalau kita di bisnis SDM yang menggunakan banyak skill, kita akan bergantung pada orangnya. Jadi itu akan diwanti-wantikan. Jadi makanya kembali lagi aku ajak kalian untuk bisnis kuliner tradisional 1 menu saja cukup. Karena 1 menu itu mungkin punya sendiri, mungkin punya orang tua, mungkin punya karyawan nggak apa-apa, mungkin punya chef nggak apa-apa, tapi ibaratnya kita sama-sama belajar bareng. Daripada kita punya 20 menu tapi kita nggak kuasai semuanya, besok chefnya nggak datang atau cook nggak datang, kita tutup toko. Jadi please hindari bisnis kuliner yang begituan, terutama untuk pemula. Tapi kalau kita udah punya networking, kita sudah punya akademi sendiri untuk ngajarin orang di dunia chef, bahkan kita sudah merupakan seorang chef sendiri, silakan. Tapi saya rasa kita sebagai pemula di sini untuk bisnis kecil-kecilan, please 1 menu, 2 menu, itu lebih dari cukup. Kalau bisa dikuasain sendiri, itu lebih dari cukup. Nanti barusan ditambahin karyawan. Pak, di sharing nggak resep saya ke karyawan? Mau sharing silakan. Yang penting kan bukan bumbu inti-intinya. Tapi kalau benar-benar mau sharing pun sebenarnya nggak ada masalah, karena branding kita itu, kecepatan kita itu pasti beda dengan karyawan yang mau memberikan negativity kepada kita. Jadi sebenarnya tidak ada lagi sekarang resep yang rahasia. Itu mungkin sudah mesti kita hilangkan di dunia ini. Resep mau buat nastar ada 1000 resep di YouTube. Ya, tapi kalau biarpun kita udah tentuin 1 resep, apakah bisa jalan? Itu masih perang yang berbeda, ya kan?
Jadi boleh dibilang itu zaman sekarang itu sudah tidak ada yang menutup lagi, tertutup lagi. Semua sudah terbuka. Itu dari segi SDM. Jadi tolong kalau kita memang konvensional, tradisional, jangan harapin terlalu banyak kepada SDM. Tapi harapin kebanyakan kepada diri sendiri ataupun teman-teman di sekitaran ataupun partner bisnisnya. Sehingga bisa kita jalankan dengan santai, santun, rapi, tidak rakus, tapi menghasilkan. Nah, nanti sepanjang perjalanan bisnis, kalian pasti akan ketemu serunya, senangnya, bahagianya, happy-nya, sedihnya. Itu mungkin akan menjadi pelajaran untuk kita masing-masing gitu. Nah, kalau dari segi service ya Pak ya, service Ya, proses bisnis. proses bisnis ya Pak ya. Kalau dari proses bisnis sebenarnya memang yang paling banyak orang ketika buka usaha makanan itu cuma satu katanya, aku mau cari cuan. Nah, itu total salah besar. Kita buka usaha makanan itu bukan untuk cari cuan, tapi kita mesti preparation bahwa usaha makanan ini berapa mulut yang bisa kita berikan setiap harinya, berapa banyak tamu yang bisa kita layani setiap harinya. Kalau itu menjadi salah satu proses inti bisnis kamu, jadi kamu akan serius. Yang penting jangan rakus, itu kembali lagi. Jadi hal-hal proses bisnis begini itu biasanya kalau bisa itu very minimal dulu, jangan terlalu rame. Makanya boleh dibilang Domenico boleh dibilang gede segede gini, paling kita memakai karyawan mungkin masih di bawah 10 satu shift. Jadi dua shift mungkin sekitar di bawah 20, 18 atau 16 orang. Nah, kalau dibandingkan dengan kafe, tempat segede ini saya rasa nggak kemana-mana 50 orang gitu. Nah, itu kan beban hidup ya. Arti kata untuk perusahaan ya, bukan beban hidup untuk saya nggak ada masalah untuk bayar berapapun orang, tapi perusahaan yang punya nyawa sendiri itu kita mesti bantu jaga dia kan gitu. Jadi boleh dibilang proses bisnis itu tolong dijaga seminimal mungkin untuk UMKM dulu. Tapi kalau yang mahir kita ngomong masalah mahir nanti. Tapi kita hari ini mungkin ngomongnya lebih ke arah UMKM yang mau starting ataupun mulai dari mini yang menengah ke atas gitu. Ada lagi yang tadi? Sales marketing. Sales dan marketing. Sales dan marketing itu merupakan biaya paling berat sekarang. Terus terang. Kalau 20 tahun lalu aku mulai usaha makanan di pinggir jalan, ketika aku balik di sini di Dr. Mansur aku buka yang namanya kebab Turki di kala itu. Di situ saya juga nggak gitu pandai sales dan marketing, saya mungkin cetak brosur, saya bagi-bagi, saya berharap. Tapi di kala itu juga kekurangan saya itu saya tahu bahwa orang tidak mengenal yang namanya makanan kebab. Tapi saya kekeh, namanya anak muda ya waktu itu ya. Saya kekeh pingin kenalin yang namanya kebab kepada anak muda. Tapi ternyata orang itu nggak gampang menerima. Tapi tetap saya jalanin selama 3 tahun gitu loh. Pas-pas saja sih dapat duitnya gitu. Tapi ya di situ menjadi pelajaran berat saya bahwa saya nggak akan buka lagi sesuatu yang mengajar gitu loh. Jadi kalau saya buka usaha makanan itu saya nggak mau buka yang baru-baru Pak. Jadi coffee shop ini Domenico ini kita buka juga setelah banyak coffee shop buka Pak. Saya bukan yang pertama buka coffee shop modern ataupun coffee shop keren di kota Medan. Saya boleh dibilang batch terakhir Pak. Jadi tahun COVID itu kan tahun-tahun dimana coffee shop sudah banyak yang buka, anak-anak muda banyak yang buka. Tapi saya pelajari, oh kenapa, apa yang salah, apa yang betul, apa yang mesti dijalankan. Saya datang di era COVID di mana mungkin coffee shop sudah banyak bertumbuh, ratusan ataupun ribuan sudah bertumbuh. Saya nggak buka pas di bawah 100. Ibaratnya kan banyak yang orang berpacu ya, 1, 2, 3, 4. Saya mau jadi yang kelima lah untuk buka coffee shop. Nah, saya boleh dibilang saya di batch terakhir untuk coffee shop gitu loh. Saya juga nggak mau jadi yang pertama lagi. Karena kenapa? Di situ jadi pelajaran berat saya untuk marketing. Di situ beban saya marketing kalau sempat ditambah dengan edukasi itu lamanya luar biasa ampun. Jadi kalau marketing itu sudah umum nasi goreng, tapi ini nasi goreng yang Medan itu gampang dijualin. Jadi marketingnya pun lebih ringan dan boleh bilang biayanya pun lebih ringan dan orang lebih gampang menikmatinya. Dan boleh dibilang di tahun sekarang itu digital marketing itu merupakan salah satu beban ataupun salah satu biaya yang wajib dikeluarkan. Kalau kita tidak melakukan ini, maka kedepannya kita akan kalah berpacu dengan teman-teman yang lain.
Karena pasti akan ada orang gila, pasti akan ada pesaing baru, pasti akan ada orang yang beranikan diri untuk memarketingkan secara gila-gilaan. Jadi itu wajib banget, dan salah satu juga marketing aspek yang paling penting di dunia usaha sekarang, terutama di dunia kuliner, itu adalah orangnya. Dulu kalau kita buat bisnis itu nggak apa-apa, namanya PT ABC, PT DEF, dan itu dikenal baik dengan benar. Oh, PT DEF itu bagus ya. Bosnya siapa? Kurang kenal, mungkin yang inti-inti kenal ya, tapi di luarnya kurang kenal. Tapi ya aku seneng sih sama PT DEF gitu loh. Kalau sekarang agak kurang bisa. Kenapa? Orang PT ABC pemilihnya siapa? Kalau bukan Pak Syanet aku nggak suka. Jadi boleh dibilang sekarang itu profil kita sebagai para pengusaha, profil kita sebagai profesional di dalam itu sudah terlekat dengan brandnya secara menyatu. Kalau dulunya masih bisa pisah, sekarang menyatu. Kalau profil kita bagus, seperti saya ada media kuliner Medan, dan profil kita juga dipercayai, saya dengan gampangnya bisa buka usaha. Dan saya dengan gampangnya lebih murah biaya di marketing. Tapi kalau saya hanya dengan modal PT atau nama branding, tapi tidak ada orangnya, biasanya lebih lambat. Perhatikanlah itu. Jadi kalau saya ada juga usaha roti Romi, kebetulan saya juga di dalamnya. Jadi di situ ada partner saya Lilisan, dia tukang gasak gusuknya di situ, tukang narinya, gitu loh. Kenapa? Profilnya itu lengket dengan brand. Jadi saya nggak bisa roti Romi itu berdiri sendiri dengan tanpa brand, gitu loh. Jadi makanya saya usulkan supaya Auris Nastar itu ada bosnya di belakang layar itu keluar terus nari-nari atau gimana lah, sharing lah, biar bisnisnya makin jaya gitu loh. Kenapa kita berkumpul di sini juga? Salah satunya adalah networking. Dan networking itu maaf kata dulu dilakukan begini terus. Tapi kalau setiap satu handphone buka handphonenya Instagram Live, ini merupakan networking terbesar yang mungkin selama di Medan terjadi, mungkin untuk hari ini. Satu orang followernya 500 ya Pak ya, 500 orang followernya minimum lah. Saya lihat pasti ada 500 lah. Semua Instagram Live ini sudah merupakan marketing, boleh dibilang chapter Medan Pak. Nggak usah lagi, ibaratnya kalau Ama hari ini WhatsAppnya bisa hidup, ya ini udah marketing luas gitu, bukan hanya marketing internal. Ini gaya lama Pak. Ya, gaya baru itu untuk usaha kita itu ya online, digital. Makanya kita hanya di sini hanya untuk menjabat tangan, nanti kita lakukan yang lebih besar ya, marketingnya lebih besar ya, gitu. Jadi boleh dibilang sales dan marketing itu memang merupakan salah satu yang berat di hari ini, tapi jangan takut karena teknologi juga makin ringan, makin mudah dipakai. Jadi makanya juga Pak Johan ya tadi ya, Bapak dari Sky Sea Travel ya, Pak Agus sudah mulai masuk di dunia digital karena pasti meliriknya ke sana juga, memudahkan kita untuk memperkenalkan sesuatu, memudahkan profil Bapak kan mulai muncul nih. Dulunya kan nggak muncul ya Pak ya. Jadi aku lihat nih, oh ini aku kalau 5 menit kemarin melihat, oh ini Bapak ini kayaknya sudah pingin munculin profil, karena profil sekarang kalau sudah muncul, bisnis kita dilengketkan itu lebih gampang. Profesional, kalau saya kerja di bidang usaha, misalnya saya kerja di Ascot, Maggie Line, segala macam, profil saya bagus, pasti bos saya seneng. Tapi profil saya cuma salesman gaya lama, bos saya bilang ya biasa-biasa saja, gitu loh. Jadi boleh bilang profil kita secara profesional ataupun secara pengusaha itu mesti ditingkatkan. Jangan malu, buruk rupa, baik rupa, cakep, jelek, itu hal kedua. Yang penting berani buat konten, yang penting berani sharing, karena semua orang ada ilmunya. Semua orang ada ilmunya, semua orang ada angle-nya. Gitu. Dan itu akan nge-touch-nya ke masing-masing hatinya orang masing-masing lain lagi. Jadi please prepare bahwa marketing ke depan merupakan salah satu pintu terbesar yang mesti kita dobrak. Jangan jadikan lubang, tapi salah satu pintu besar yang mesti kita dobrak. Mungkin biayanya juga sedikit lebih berat dibandingkan dengan 20 tahun lalu. Kalau 20 tahun lalu mungkin kita belanja lebih banyak kepada produk, belanja lebih banyak kepada finance ya Pak ya. Wah ini finance jagain dong ya kan, pintu finance kita. Tapi sekarang itu pintu marketing kita itu mesti kita bayar lebih banyak, mesti kita jaga, mesti kita cek ulang, mesti kita taruh SPG-nya, PR-nya, segala macam.
Jadi boleh dibilang usaha sekarang itu lebih ribet karena butuh lebih banyak marketing. Tapi sekarang teknologi sudah membantu dan juga udah lebih banyak kawan dan informasi sudah tersedia semua di internet. Silakan dipakai ilmu-ilmunya. Tapi kalau masih galau tanya Pak Siandiat karena dia pakar dari semuanya ini juga. Pakar itu kepanjangannya adalah pandai berkelakar aja. Pandai berkelakar ya. Benar ya? Oke, nanti saya simpan dulu beberapa pertanyaan, nanti ada Siap. yang seru. Pak D, silakan, ada pertanyaannya. Terima kasih Mas Nyanyi dan Bang Indra semuanya. Di sini saya ingin menanyakan satu hal yang pasti dibutuhkan oleh semua bisnis ketika apalagi running awal, yaitu produk market fit. Jadi saya mau gali dapurnya Bang Indra nih. Boleh. Gimana caranya dalam bisnis kuliner ini untuk mendapatkan produk market fit itu gimana strateginya? Karena saya pernah ada temen yang bisnisnya itu saya kan bicara keunikan ya. Yep. Dia unik tapi nggak bisa winning. Yep. Contohnya tempe mendoan. Hanya berapa yang jual tempe mendoan? Sangat gampang orang terkenal tapi nggak bisa gede gitu kan. Kedua puding. Ternyata teman juga bisnisnya puding saja. Ya gitu-gitu aja. Saya secara pribadi juga bingung gimana ya saya caranya untuk bisa menemukan produk marketingnya itu dia bisa disediakan. Yep. Oke, mungkin saya langsung jawab Pak ya. Langsung, silakan. Produk market fit itu sangat gampang dicari, makanya grand opening tiap hari. Jangan kita tunggu sampai orang beli, gitu loh. Nah, banyak kan orang berusaha unik, seharusnya terbalik. Kita harusnya go standar gitu loh. Jadi jangan kita tawarkan sesuatu yang unik dan edukatif kepada orang. Jadi kalau puding kita yang puding coklat terus enak gitu. Jadi orang akan lebih gampang, bro mau beli puding coklat nggak? Enak kali. Ya udah beli. Tapi kalau kita puding coklat naga bonar atau campuran naga layernya 50 layer ya kan, orang lagi galau gitu loh. Ibaratnya ini orangnya nggak polos loh gitu. Kita ini semua ini bangsa Indonesia ini boleh bilang kita polos-polos ini. Cuman kadang-kadang kita terlalu kreatif, ingin unik-unik sendiri gitu loh. Jadi bisnis unik itu adalah bisnis edukatif. Itu akan membuat beban untuk marketing. Tapi bisnis yang umum itu adalah bisnis yang seharusnya bisa dinikmati lebih banyak orang. Jadi makanya banyak orang anak muda sekarang itu dikiranya saya pingin unik. Ya biasalah anak muda. Namanya juga ketika maju di depan itu masa kalau nggak unik, nggak terdepan kayaknya nggak laku, nggak keren gitu loh. Ya kalau kita yang sudah dewasa di sini mungkin sebelah kiri agak kiri sini sedikit itu yang di ujung-ujung itu coba tanya aja sudah 3 generasi apakah produk kopinya mesti dirubah? Gitu. Mungkin produk kopinya mesti disusun gitu kan nggak mungkin ya gitu. Biarpun dia mungkin di suatu saat ketika dia awal bermain mungkin dia bilang aku pingin unik sekali. Mungkin saking pingin uniknya mungkin dia aneh-anehan gitu. Makanya banyak terjadi begitu. Please, kita ini bangsa yang sangat boleh bilang nggak terlalu modern ya gitu ya. Kita sangat menghargai, kita punya keluarga, family basis. Indonesia itu very unique. Kita itu ramah terhadap manusia satu sama lain. Kita itu boleh bilang sama barang-barang baru itu kita agak susah. Masih sangat susah, sangat lambat untuk kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kita pelajari digital. Digital kalau di Singapura, di dunia lain itu mungkin setahun itu berkembangnya luar biasa. Kita 10 tahun mungkin ngomongnya lebih kurang sama. Mereka sudah modernisasi, mereka berani bayarnya gimana. Kita ini masih ngomong yang standar, level di bawah banget gitu. Masih ngomong SEO di satu sisi ya Pak ya, gitu ya. Sedangkan mungkin SEO itu udah berkembang berapa layer di luar negeri ya. Tapi yang dibutuhkan di Indonesia itu masih SEO layernya 1-2 gitu. Dan kalau 1-2 bisa kita berikan yang terbaiknya sudah hebat kali. Apalagi kita bisa berikan layer berikutnya di SEO yang berikutnya gitu loh. Jadi boleh bilang di Indonesia itu jangan tawarin sesuatu yang terlalu unik Pak untuk produk market fit. Tawarin yang standar saja, yang sehingga bisa dinikmati lebih banyak. Dan kalau bisa setiap hari grand opening Pak, kirimin aja setiap hari ke orang untuk makan. Lagi pula untuk usaha makanan itu biasanya sambil masak kan sambil cicipin sendiri ada ekstra 1-2 porsi Pak gitu. Jadi di situ juga kita kenapa saya bilang kita mesti grand opening tiap hari, berarti kita setiap hari masak juga, freshness-nya terjaga. Habis itu juga berarti kita juga masak tiap hari, berarti skill kita dikakuin, diajarin terus. Tidak seperti ibaratnya ya ada yang pesan baru masak,
banyak bisnis open PO galau begitu dan kaku dan gagal begitu. Pesannya bolu 10 biji, tiba-tiba aduh udah seminggu nggak masak, udah mulai lupa. Tapi saya buat lah, ada duitnya ya. Tapi ketika dibuat rupanya nggak sesuai standar seperti yang dulu. Nah, itu yang mesti dihindari. Ketika kalau kita grand opening setiap hari, kita berarti masak setiap hari, kita fresh setiap hari, dan jangan lupa kita juga setiap hari belajar kungfunya gitu. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya. Mungkin itu bisa menjadi masukan supaya lebih skillnya tambah lebih Pak. tajam ya. Ini berarti artinya potensial customer masih mereka nggak terlalu yang unik-unik ya, Pak Indra ya. Mereka masih membutuhkan yang normal, yang semakin, yang penting enak lah ya. Yang penting enak. Yang penting enak, tradisional dan tidak terlalu rumit ya seperti itu ya. Pak. Mungkin kalau misalnya kan seperti rendang juga itu tradisional banget dan itu juga jadi favorit bisnis. Nah, seperti itu master chef-nya Australia, si Chef Reynolds itu. Dia kan the king of dessert kan. Ya, betul. Buat dessertnya saya pun pusing Pak Indra. Betul. Jadi ada es, dibekukan, dicairin, dibekukan, dicairin lagi kan. Entah berapa kali. Buat satu dessert bisa 3 jam. Betul. Ada yang setengah jam. Betul. Dan di Australia dia buka toko dessert itu sangat laku sekali. Apakah memang kita belum bisa menghargai seperti itu? Sebenarnya ada Pak, mungkin di Jakarta. Tapi kita di sini itu kan marketnya itu kan kita belum berani bayar mahal ya. Karena itu kan skillful. Makanya kalau di Medan itu marketnya beda sama Jakarta atau di luar negeri. Kalau Medan itu lebih ke arah standar living Pak. Jadi arti kata kita mau sesuatu yang nyaman. Nasi, telur, ayam dengan saus, enak kali weh gitu loh ya kan. Tapi kalau kita bilang di sini kita buka usaha makanan nasi Jepang, oyakodon yang dimasak dengan ramuan yang sudah 2-3 hari, yang mesti dicari bumbunya segala macam. Orang jadi galau, apakah halal, apakah enak, aku mesti pindah agama ibaratnya gitu ya kan. Kalau kita makan pagi biasanya lontong, nasi gurih, makan malam nasi padang segala macam, tiba-tiba oyakodon. Aduh, ini mau nggak ya? Mendingan tunggu deh. Tapi kalau kita tulis nasi telur ayam, ya orang lebih gampang terima Pak. Jadi boleh dibilang sebenarnya masalah bahasa juga menjadi salah satu kunci gitu loh untuk di sini. Oke, berarti artinya customer style-nya masih seperti itu ya? Masih sangat umum Pak gitu. Ya. Oke, customer style-nya, jadi di dalam marketing, bisnis apapun kita harus mengetahui potensi market. Betul. Jangan melawan market. Jangan Pak, jangan melawan Pak. market itu pasti edukasinya, cost-nya pasti lebih tinggi. Betul, kalau Pak. saya melihat seperti itu. Betul, ya. Pak. Mungkin dessert yang canggih itu ada, tapi mungkin ya terbatas. Mungkin sekarang ya kita belum bisa begitu menghargai atau belum bisa begitu menikmati karena tentunya limited yang mau, niche market yang terjadi gitu. Ibaratnya kita masih saat ini adalah follow the market dulu lah ya. Kita follow dulu Pak. Dan itu memang kalau saya melihat kan kuliner-kuliner yang di Indonesia ada apa ya? Mereka yang mukbang ya, Tan Boy Kun, kemudian Magdalena dan sebagainya. Mereka coba yang view yang besar-besar itu adalah yang tradisional. Ya, yang UMKM. Bahkan ceplok itu ya. Ya. Bahkan telur ceplok itu menjadi favorit ya. Telur ceplok Pontianak. Telur ceplok Pontianak, Next Carlos ya. Next Carlos itu Pak. Nah, jadi kedepannya untuk supaya memilih bisnis kuliner yang tepat, yang simple, scanningnya seperti apa? Saya rasa ya singularity Pak. Jadi kedepannya itu kita cari singularity, one best menu untuk masyarakat kita. Jadi jangan buka kafe lagi. Kafe kalau kita ngomong kita yang ibaratnya beginner ya di dunia usaha makanan yang ibaratnya pandai tak pandai gitu. Jangan kita ngomongin versus sama orang yang sudah puluhan tahun di dunia makanan ya. Apakah itu grup-grup yang memang sudah fasih di dunia makanan, tapi kita anggap singularity ataupun individual yang pingin memulai ataupun punya passion untuk memulai. Ya kita pinginnya sih sesuatu yang sangat simple dulu, kita jalankan dengan rapi dan benar gitu loh. Jangan terlalu dipaksa untuk dicari duitnya dulu, duitnya akan datang kok. Oke, berarti di sini saya melihat view-nya dari Pak Indra masih kalau dilihat dari scanning
potensial customer itu adalah masih yang sederhana. Sederhana Pak. Yang sederhana tetapi taste-nya harus enak. Ya, gitu taste-nya wajib ada Pak. Taste-nya wajib enak, namun yang sederhana sebenarnya ada nilai jualnya karena Ya. tidak susah edukasinya ya. Ya, betul. Memang saya melihat itu seperti Next Carlos, Magdalena, beberapa YouTuber kaliber di Indonesia. Mereka views-nya banyak, bahkan jutaan itu adalah hal yang simple. Ya, sesuatu bahkan yang di mungkin daerah Pontianak, itu di terkenal. Pontianak ada telur ceplok, plok, digoreng pakai bawang putih, Iya. wangi, makan itu satu telur sama nasi putih aja ya. Ya, mungkin Dan 10-15 ribu Pak. Dan itu views-nya puluhan juta. Ya, Artinya betul. memang masyarakat masih mendambakan hal yang simple, yang tidak terlalu rumit-rumit seperti Tidak itu bisa, ya. Pak. Tidak bisa, Pak. Segmennya masih besar di sana. Betul. Ya. Makanya salah satu ketika kamu datang ke Dominico Pak, mungkin salah satu contohnya saya buka coffee shop. Kan sini coffee shop. Tapi jualan coffee saya itu cuma 5 item, 5 menu. Black, premium latte, ice latte hazelnut, ice latte caramel sama ice latte vanilla. 5. Kalau kalian ke coffee shop lain, wow, banyak. Ya, Awi Coffee senang sih kalau banyak, gitu loh. Kalau saya bukan nggak senang, pingin nambahin banyak, tapi apakah mesin saya mampu? Apakah orang saya mampu? Apakah 5 ini sudah yang terbaik? Nah, itu yang aku lagi jalanin. Memang saya barusan setelah setahun ini, saya barusan tambahin satu menu baru di coffee, ice cold brew gitu loh. Satu aja. Jadi selama 1 tahun saya pun berani tambah 1. Tapi kalau kita ke coffee shop lain itu kopinya dari A sampai Z ada. Ya kan? Jadi boleh dibilang apakah semua menu ini enak? Nah, tapi kalau di Dominico boleh dibilang 1 biji bean kopi saya itu untuk 1 menu, 1 lagi untuk 3 menu. Udah. Nah itu, tapi aku seriuskan, aku jaga, aku tanya sama Pak Bos saya di Awi Coffee itu ya kan, ini gimana buatinnya supaya lebih enak lagi. Mungkin aku yang nggak ngerti, mungkin kita saling-saling pelajari sehingga kita bisa memberikan, dan kamu bisa ngajarin saya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat atau pembeli kita. Gitu. Jadi istilahnya kalau bisnis itu adalah kita harus fokus sampai dia dapat jadi ya. Ya. Dan kemudian kalau itemnya sedikit, costnya lebih sedikit, Betul, dan Pak. kemudian dia lebih fresh. Fresh Daripada juga. disimpan terlalu lama, Betul. akan tidak fresh dan customer akan kecewa seperti itu ya. Betul, seperti bolu kalau sudah lama tidak dibuat tapi tepungnya masih ada tapi mesti dibuat juga, nggak mungkin dibuang, akhirnya buat biarpun semuanya sama tapi mungkin tepungnya lama, telurnya lama ya tetap nggak enak. Jadi please take care of your business. Oke, kalau di kuliner ini adalah fresh itu paling penting. Oh, sekali, freshness itu ya paling fresh itu paling penting sekali. Value, orang berani membayar value tinggi, tapi kalau fresh itu bagus ya. Oke, sekarang kita interaksi aja supaya tidak terlalu bosan. Mungkin teman-teman ada yang mau buka kafe, kopi tiam, dan kemudian ada mau buka warung dan semuanya silakan. Mungkin JNL mau ex Dominico mau buka 50 cabang di Kota Medan, kita lanjutkan aja. Ya, ini mumpung Pak Indra pakarnya ada ya. Oke, silakan Pak Billy. Ya. Jadikan. Oke, Pak Billy. Silakan Pak. Ya, Pak Indra, saya mau tanya untuk hal seperti misalnya bisnis seperti Dominico atau yang lain-lain ya. Antara rasa dan suasana ya, mungkin. Itu mana lebih dominan ya Pak? Ya, saya suka pertanyaan Bapak. Untuk zaman now, zaman 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, apa yang duluan kita tampilkan? Suasana atau rasa? Suasana Pak, betul. Jadi boleh dibilang sebenarnya kita semua itu sudah bisa menjawab. Cuman nggak gampang buat suasana kalau nggak dekat sama Pak Billy. Iya kan? Jadi boleh dibilang semuanya sama ataupun kita mesti dekatkan diri kepada suasana. Makanya boleh dibilang kuliner itu agak ribet, jelimet sekarang. Kenapa? Mau buka coffee shop apakah di JNE depannya bisa? Suasananya ada nggak? Kan gitu ya kadang-kadang ya gitu ya. Mungkin suasananya melihat packaging bergunung boleh juga itu gitu ya kan. Jadi ada hal-hal tertentu itu suasana yang didepankan dulu. Kalau bisnis kuliner itu secara belakang layar, kalau coffee shop let's say itu gampang diduplikasi. Saya bisa buka Dominico di mana-mana. Tapi suasana untuk mendapatkan suasana begini, sebelah kirinya blong, sebelah kanannya blong dengan suasana pohonnya segala macam, semacam mencari istri. Jadi untuk mencari suasana itu, mencari tempat yang terbaik itu macam mencari istri Pak. Dominico itu bisa berkembang banyak nggak? Bisa, gampang. Tapi cari satu tempat itu macam mencari istri. Bisa-bisa setengah tahun, 1 tahun. Bisa-bisa rezeki. Bisa-bisa nggak rezeki. Cari 2 tahun nggak dapat gitu.
Jadi suasana itu memang salah satu sekarang menjadi acuan untuk bisnis kuliner. Karena orang datang itu value-nya adalah ketika masuk pintu kuning ini satu value, foto. Ketika masuk ke dalam nyaman, foto lagi. Ketika ngobrol lama enak, foto lagi, ataupun ngobrolnya panjang, suasananya dinikmati, Pak. Nah, rasa yang ditawarkan itu menjadi poin setelah ready. Setelah ready. Dan boleh dibilang ya Pak ya, dari pelajaran di dunia masa Covid ini, banyak orang yang belum ngerti rasa. Jadi boleh dibilang juga, kebetulan saya alumni ya Pak ya, saya anggapannya seperti alumni Covid Pak. Banyak orang yang rasanya nggak teliti Pak. Ketika saya kena Covid, saya tahu makanan nggak ada rasa. Dan saya juga di situ saya pelajari, banyak kawan-kawan dulu bilang sama saya makan untuk kenyang, saya nggak tahu rasa. Gitu. Oh, berarti kamu yang ibaratnya bukan kena Covid, tapi berarti sentimen kamu di dalam rasa ini nggak kerak, nggak peka, gitu loh. Jadi berarti memang ada orang begitu juga. Jadi dan pada umumnya apakah begitu atau tidak saya nggak tahu Pak. Tapi pastinya rasa tidak menjamin juga dari awal. Tapi kalau secara suasana teman-teman dari wanita, pria biasanya menikmatinya. Oh ini cocok nih untuk saya gitu loh. Nah rasa itu tergantung masing-masing. Dan rasa itu juga individual beda. Pedas saya, pedas dia beda. Manis beda, pahit beda. Semuanya boleh dibilang levelnya nggak ada penentuannya. Tapi yang di Domenico saya ajuin itu, produknya yang saya majuin itu adalah sesuatu yang umum. Arti kata berusaha, misalnya jika ada pedas, pedasnya ada, tapi jangan terlalu pedas. Jika manisnya ada, manis ada, tapi tidak terlalu manis atau tidak terlalu hambar gitu loh. Jadi saya berusaha kombinasikan ini semuanya supaya semua masuk. Tapi kalau mau lebih manis boleh tambah gula gitu, atau mau less dingin boleh gitu loh. Jadi ada hal-hal tertentu yang masih bisa kita adjust lah. Tapi pada umumnya yang di Domenico ataupun tempat lain saya tawarkan itu sesuatu yang standar umum gitu loh. Saya nggak mau unik. Kalau unik itu nanti aku bingung lagi gitu. Oke, jadi follow the market. Follow the market Pak. Follow the market, jangan terlalu challenging karena challenging market itu biasanya costnya lebih tinggi ya. Sangat. Tapi apakah ada kemungkinan nanti creating something new yang berbeda sama sekali, ada diferensiasi produknya? Kalau sudah berjalan produk kita, untuk itu nggak apa-apa ya. Brand kita kalau sudah berjalan lama, seperti Awi Coffee sudah berjalan lama, bolehlah keluarin sesuatu yang unik. Tapi kalau kita masih di awal usaha, jangan terlalu unik kali. Makanya kalau dulunya jantannya nggak keluar, sekarang kan jantannya keluar, ya kan dulu kan, Okay. ya kan. Jadi aku bilang kalau Domenico sudah menjadi brand lokal, jadi aku mungkin kasih masukan itu 1-5 tahun awal itu kita hanya pengusaha baru. Tapi 5-10 tahun, mungkin 1-10 tahun kalau kita bertahan kuliner kita menjadi home brand lah, local brand. Jadi local brand Medan itu berarti orang sudah mengenal kita. Contohnya, oh JNE ada di mana-mana, saya tahu JNE itu. Berarti local brand itu sudah ada di Medan itu ada yang JNE. Oh di Medan itu ada Awi Coffee karena sudah 20 tahun di sini dan orang pernah dengar. Berarti kan oh udah. Nah, kalau kita sudah di atas 20 tahun, kita menjadi home local brand. Arti kata setiap orang rumah, anak kecil, dewasa semua udah tahu. Jadi makanya ketika kita bilang misalnya lembur kuring itu udah home local brand. Pingin makan family lah. Ya udah kemana ya? Pak, jangan kemana-mana lagi, kita ke lembur kuring aja Pak. Kau makan bisa, aku makan bisa, adik makan bisa, ini bayi pun bisa ikut jalan-jalan, semuanya kita borong ke sana. Itu sudah menjadi home local brand. Kalau di bawah 10 tahun hanya local brand, di bawah 5 tahun hanya new brand. Oke ya, jelas ya. Jadi ya artinya kalau kesimpulannya adalah semua itu ada prosesnya. Perlu kita bersabar. Membangun bisnis yang kuat itu ada prosesnya dan kita butuh bersabar. Jangan rakus, jangan tergesa-gesa, pasti akan menjadi masalah ya. Oke, silakan bertanya. Silakan. Akhirnya bisa buka JNE Coffee Domenico, ditanya lagi. Belum mic ya. Iya, makanan tradisional. Jadi sebelumnya itu saya memang seorang pekerja saat ini. Yep. Namun saya juga senang berusaha. Yep. Tentang
Jadi Wah. ada season-season tertentu saya tuh jualan. Seperti kayak bulan puasa saya jualan risol. Yep. Dan ada juga ini dengan apa namanya? Makanan tradisional. Yep. Kamu tahu nggak pulut pisang goreng? Pulut pisang goreng, iya, tahu. Itu kan tradisionalnya Medan. Iya. Namun ada juga dari Thailand mango sticky rice. Mango sticky rice, betul. Iya. Nah, jadi saya jual nih dua produk tersebut. Namun yang lebih laris mango sticky rice. Yes, oke. Kena yang menjadi pertanyaan saya, sementara kalau di lidahnya saya lebih suka, lebih cocok nih si pisang goreng dicampur sama pulut dibanding mango sticky Yes. rice. Nah, sekarang ini kan modern ya zamannya. Yep. Gimana sih saya mempertahankan makanan tradisional tersebut? Oke. Mungkin saya langsung jawab ya. Kalau pulut pisang goreng itu juga kesukaan saya. Saya juga kadang-kadang mencari dan kesusahan mencari gitu loh. Tapi pulut pisang goreng juga tidak berubah bentuk dari dulu sampai sekarang. Kecantikannya dari dulu kurang cantik dia kalau di presentasi dibandingkan dengan warna kuning mango sama pulutnya, dan kadang-kadang dibuat layer lagi, ya kan, mango sticky rice dibuat layer lagi. Nah, pisang ini apakah bisa di-upgrade presentasinya? Nah, juga pisang ini apakah juga bisa dimodernkan dari segi misalnya tambahan karamel dan segala macam coklatnya. Mango sticky rice menjadi salah satu komoditas dari orang Thailand ketika jalan itu karena itu sesuatu yang memang mereka makan secara tradisional, tapi warnanya sangat menggoda iman gitu. Nah, produk pisang goreng itu mungkin warnanya belum begitu menggoda dan tidak ada perubahan selama ini kan gitu kan. Nah, itu tergantung dari kita yang pinginnya apakah kita bisa buat dia jadi lebih menggoda, bentuknya lebih menggoda, dan itu mungkin bisa jadi masukan sih. Nah, saya kemarin itu coba jualannya itu mirip Yep. mango sticky rice. Saya buat tempat apa tuh yang bening itu ya. Yep. Biasanya kan hanya pakai daun pisang digulung gitu Yep. ya. Yep. Karena kita juga lebih higienis saya rasa Yep. dari kotak. Terus yang tadi kita itu pisangnya ya asal bentuknya saya buat rapi, terus saya tambahin wijen gitu. Kalau Jadi iya sih. ya betul. Tapi kalau saya kita ngomong kreatif ya gitu ya. Kamu kan kasih ajuan mango sticky rice, oke, anggap dia sudah berjaya sendirinya karena lagi laku, mungkin orang juga jalan-jalan ke Thailand, lagi banyak yang marketing, oke. Nah, kalau pulut pisang goreng mau dilakuin, kalau saya saranin buatin seperti nasi bakar. Jadi digulung, habis itu dibakar, dan mesti kelihatan proses bakar seperti lemang, seperti apa. Jadi orang itu akan lebih tergoda. Tapi jangan kita cantikin seperti mango sticky rice. Kalau kita mango sticky rice, cantiknya kan dampak dari warnanya. Kalau ini ya kita bungkus seperti nasi bakar. Di dalamnya tetap ada pulut hangat, habis itu ada bakar daunnya gitu terlihat, dan mungkin di prosesnya ketika konten buatnya itu gayanya mungkin seperti tradisional banget. Nah, kadang-kadang nggak laku juga karena harga. Karena orang menganggap pisang itu lebih murah daripada mangga. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor juga nggak lakunya. Jadi ketika kamu jualan itu, makanya sekarang itu ada yang namanya different brand, different product. Kalau kamu samain, dia pasti gagal. Jadi kalau kamu one brand, contohnya dapur Jane misalnya, dia jualan dua barang, mango sticky rice sama pisang goreng pulut, pasti mango sticky rice lebih laku. Enaknya dibuat dua brand berbeda, ya kan? Dapur tradisional pulut, kaban jahe, nah, orang kan dengarnya udah beda tuh, ya kan? Kaban jahe pulut gitu loh. Wah, orang dengarnya ini dari kaban jahe, waduh, pingin juga ya makanan pulut sientar, ya pulut viral sientar misalnya. Tapi kalau kamu buat yang modern untuk brand ini, Thai mango sticky rice, Ani Thai gitu, nama kita Ani misalnya, ya kan? Ani Thai, ya Ani Thai-nya mungkin lebih terkenal, jadi please dipisahin brandnya. Kalau kita samain, makanya ketika kita masuk kafe, kita akan memilih sesuatu yang sesuai dengan selera kita. Kadang-kadang memilih sesuai yang kantong kita, kan beda-beda orang ya Pak ya. Nah, tapi kalau kita nggak pisahin brand, susah.
Makanya zaman sekarang itu kadang-kadang ada yang namanya cloud kitchen. Satu kitchen tapi different brand. Karena different brand itu positioningnya semua beda. Jadi kalau kita jual nasi goreng dendeng lemak, wah ini. Kalau saya jualan kopi, nah ini. Kalau saya jual bubur, ini gitu. Kalau saya jual fish chop, ini. Makanya kita hadirkan yang easy eats. Kebetulan partner juga kan, gitu kan. Jadi boleh dibilang sekarang itu orang lebih kenal brand sama produknya. Nggak bisa kita umumkan brand kita. Jadi please, kalau kamu pisahin, aku jamin lebih laku. Dipisahin brandnya. Buatlah 2 Instagram berbeda. Biarpun dapurnya sama. Toh yang penting postingannya setiap hari apa aja, bagusin aja. Dan kalau bisa dari segi packaging mungkin seperti tadi nasi bakar gitu dirubah lebih tradisional, dibuat arang-arangnya. Jadi orang penasaran banget. Sama seperti kita lihat orang itu bisa mencari durian itu sampai ke hutan. Ya kan Pak, kalau beli durian di pinggir jalan kayaknya nggak seru. Kayaknya kalau di hutan, ada hutan temen itu dibuatin jadi tempat wisata untuk durian, orang datang. Kenapa? Ya orang pingin cari sensasinya, orang pingin lihat kontennya, kok kayaknya seru ya gitu ya. Jadi mungkin ketika kita tradisional, kontennya tradisional. Ketika kita mango sticky rice, kita kontennya Thailand. Kita bahas-bahas masalah jalan-jalan Thailand segala macam, ya kan? Mungkin makanan halal di Thailand segala macam. Nah, ketika sini gitu. Oke, mungkin itu bisa menjadi masukan untuk kita semua. Oke, masih ada tambahan, Pak Agus mungkin, silakan. Oke. Langsung aja Pak. Bro Indra, yang mau saya tanya lagi, kalau kita masuk ke bisnis kuliner, lebih baik kita masuk ke pasar yang menengah bawah, yang murah, atau yang betul-betul high end? Mana kira-kira lebih bagus? Pasar yang high end itu butuh skill yang sangat banyak, butuh driven teknologi yang sangat banyak, butuh investasi yang sangat banyak, butuh orang yang sangat passionate. Jadi saya rasa untuk orang awam seperti kita, sarankan medium low. Itu. Karena nggak mungkin saya buat kolam renang dengan saya sendiri Pak. Saya mendingan cari profesional. Tapi kalau dia sudah serius 20 tahun menjadi itu, saya mau buat kolam renang standar internasional, saya akan cari orang yang tertepat Pak. Karena dia udah passionate, dia nggak mungkin berubah ya kan Pak Billy, kan gitu. Tapi kalau kita mau buka kolam renang di depan rumah untuk ala-alaan, ya buat aja sendiri ya Pak ya. Belajar dulu, kalau mana tahu kamu ada berapa juta, silakan. Tapi kalau kita bilang kita mau cari yang high end, ya kita mesti cari orang profesional yang serius. Kita mesti antara kita yang serius atau orang partner kita yang serius. Makanya banyak orang usaha kuliner itu gagal karena kenapa? Pingin cari sesuatu yang unik, pingin cari sesuatu yang wah cuannya banyak, pingin cari semuanya di atas. Sedangkan yang bisa lakukan sebenarnya cuma masak soto Pak. Mungkin itu jadi masukan Pak. Oke, jadi market masih medium low ya? Sebaiknya Pak. Kalau sudah, kecuali kita spesialis Pak. Kalau sudah ibaratnya kecuali spesialis atau memang sudah ada cash flow yang bagus, baru mulai inovasi. Ya, kalau udah cash flow yang bagus di dunia kuliner itu semi sosial Pak. Jadi kadang-kadang buka usaha makanan itu semi sosial juga. Nggak melulu hanya demi cuan, yang penting bisa melayani masyarakat banyak. Ya kalau menyerap enggak. Kalau saya hari ini saya juga punya duit banyak lebih, kenapa kita nggak buka yayasan makanan gratis biar teman-teman yang nggak mampu bisa makan setiap hari? Itu why not? Oke, masih ada pertanyaan satu lagi terakhir ya? Boleh terakhir kalau ada pertanyaan. Nastar mau tanya Pak Arifin? Oh dia udah jago. Bagaimana Nastar bisa? Ada yang buka usaha kuliner di sini? Selain dari Awi Coffee yang menjalar di mana-mana, dia memang mungkin nggak buka, tapi dia buka di mana-mana. Dia nggak buka sendiri soalnya. Aku nggak buka sendiri, tapi aku tahu aku punya yang buka di mana-mana. Oke, ada pertanyaan? Silakan Pak. Oke Pak Hendra. Ini pertanyaan awal. Kalau kita lihat tempat makan yang kualitasnya bagus tuh pelayanannya cepat banget. Betul. Dari manajemen inventory sampai prosesnya. Ada juga yang lama banget. Betul. Sebenarnya rahasianya apa ya Pak? Yang operasionalnya bisa optimal. Rahasia dari operasional yang optimal itu biasanya tergantung dengan sistemnya sih Pak, dan mesinnya yang ada di dalam. Jadi sebenarnya flow-nya yang dicari. Makanya ketika banyak orang buka usaha makanan itu jantungnya nggak diperhatikan. Contohnya di bagian pembuatan kopi saya, bagian belakang ini lumayan luas Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain, kadang-kadang yang kecil-kecil gitu loh. Jadi kenapa? Itu yang membuat jantung kita darahnya berjalan dengan lancar.
kecepatan kita dimulai dari sana kan. Nah, banyak orang itu hemat tempat buat chefnya, tapi lokasi duduknya banyak untuk jualan. Sedangkan yang masak di dalam itu sempit-sempitan, makanya nggak bisa rame selalu. Makanya di sini boleh dibilang perhatikan jantung, maka seluruh badan akan baik gitu. Dan banyak orang itu jantungnya itu kecil, padahal dia buka usaha makanan, tapi jantungnya itu stylingnya itu maaf kata jualan apa es pokat, tapi stylingnya kecil gitu. Ya, kalau kamu mau jualan sate padang yang baik itu ya sate padang yang bentuknya L, rame. Mau sekaligus main banyak. Tapi orang nggak berani, katanya invest, katanya nanti nggak rame gimana gitu. Ya kalau nggak berani rame, kapan ramenya Pak? Oke, jadi proses bisnis itu penting, jangan membatasi supaya nanti kalau internal perusahaan kuat pasti akan melayani dengan baik. Ya? Betul, betul. Jantungnya, sekarang jantannya. Jantungnya dulu kita jaga. Boleh Pak Wi. Pak Wi jantannya, ini jantung, ini jantan. Jantan mau tanya, jantan mau. Oke, tadi saya setuju ya pandangan Pak Indra ya, yang mengatakan bahwa kalau kita mau berbisnis kuliner, kita fokusnya itu ke medium low ya. Karena seperti rendang kan boleh dibilang makanan rakyat, medium low bisa masuk. Orang-orang yang medium up juga makan rendang. Betul. Jadi bisa masuk semua, boleh dibilang semuanya bisa. Tetapi kalau kita bermain di medium up, mungkin wagyu gitu ya. Yep. Tidak semua orang. Wagyu rendang. Ya. Yep. Jadi otomatis kita sudah membatasi market kita sendiri gitu loh. Nah, yang kedua mungkin saya itu tadi komentar aja bukan pertanyaan. Karena saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Indra. Terus saya juga mau mengajukan pertanyaan ke Pak Syariat gitu. Ya, siap. Guru saya ini. Memang kita ingin bertanya lebih banyak. Nah, aku mau mendengar Pak Syariat, pandangan Pak Syariat untuk empat yang tadi ya, yang biasanya yang menjadi balance otak dari perusahaan besar dalam memanage industri kuliner ya. Itu kan ada finansial, ada sales marketing, ya, ada bisnis proses ya. Terus ada bisnis proses dan SDM ya. Nah, mungkin Pak Syariat boleh berikan sedikit pandangan dari orang yang di luar kuliner, mungkin yang udah biasa meng-coaching banyak bisnis kuliner juga dan bisnis-bisnis yang lain gitu. Apa yang harus sebuah perusahaan kuliner lakukan? Betul Pak. Ini sharing aja lah ya. Sebenarnya hari ini pakarnya Pak Indra, tapi saya sharing karena kalau memang benar ini menjadi ilmu yang saya sering berikan coach kepada banyak perusahaan-perusahaan multi industri ya, manufacturing, distribusi, kemudian retail dan macam-macam. Memang saya terakhir ini saya research di perusahaan TBK dan perusahaan-perusahaan nasional. Saya di Tribun Talk Show itu sebenarnya di samping podcast itu juga saya melakukan penelitian. Ya, saya melakukan penelitian tentang industri-industri ini best practice-nya seperti apa. Nah, saya ketemukan 2011 saya tulis buku Star Marketing. Ini saya lagi fokus Star Business, lebih komprehensif. Jadi metode yang paling cocok itu adalah masih balance scorecard ya. Walaupun ada beberapa pelatih-pelatih di Indonesia yang mereka menerbitkan bahwa ini bisnis secara profesional dan sebagainya, tapi tidak terlepas dari balance scorecard sebenarnya. Norton dan Kaplan yang populerkan tahun 80-an. Dan ini masih relevan. Saya tambah satu lagi adalah menjadi leadership. Peran leader itu penting. Nah, finance paling gampang adalah misalnya contoh ya, finance kita bagus nggak? Margin kita bagus nggak? Gitu. Keuangan kita bagus, margin kita masih bagus, kita menang 25%. Ya kan, daripada perusahaan yang mungkin dia harus bertahan hidup dengan cost dari pinjaman yang tinggi, pasti akan bermasalah, apalagi cash flow-nya negatif, pasti problem itu, dia kehilangan 20%, 25% momentum. Nah, sales marketing sekarang udah kombinasi ya, omni channel, ada offline dan online. Online sebenarnya di marketing list itu yang berubah produk dan harga itu tetap sama, offering kan. Betul. Yang berubah itu adalah promosi menjadi social media communication. Ya, dulunya promosi ada offline, billboard, baliho, flyer, kemudian kita aktivasi pameran dan sebagainya, personal selling. Sekarang campur sosial media, ada YouTube,
Instagram, Facebook yang akan membantu kita. Walaupun kita bisa ads di sana ya, dengan segmented yang sangat tajam sekali. Kita bisa pilih gender, geografi dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Yang tentunya saya dengan Tribun ini bersyukur nih bisa partnership strategik dengan Tribun dengan ekosistem yang 20 sekian juta. Jadi klien-klien saya branding itu dengan ekosistemnya Tribun. Secara SEO kita top search itu. Misalnya beberapa di industri kelapa sawit ya Pak Awi ya. Itu dia ada 3 fase. Fase pertama dia palu gada. Lu mau apa gua ada. Dia jual multi brand. Setelah itu dia dipercayakan brand-brand internasional untuk jual. Dan menjadi service level yang kuat, dia menjadi terpercaya. Sekarang dia step 3, manufacturing sendiri. Jadi proses industri seperti itu. Nah, setelah kuat, benahi internal, kemudian baru communication-nya dengan memang digital ini penting. Jadi ya di samping sosial media campaign, jadi saran saya juga adalah pilih ekosistem yang besar. Tribun ini dengan 18 juta user aktif dan 1 juta di YouTube, 1,5 juta di Facebook, itu adalah total itu Tribun Medan aja loh. Itu adalah ekosistem yang besar. Betul. Lihat beberapa klien saya itu saya co-branding dan kemudian aktivasi bersama, itu SEO-nya automatically itu udah top search lah. Ya di pompa kelapa sawit. Teman-teman bisa search pompa kelapa sawit, gak usah cerita ini PT apa, dia sudah muncul itu top search itu di atas. Dan kemudian bisa lemari plastik itu panen juga saya bantu udah 3 tahun dan sekarang dapat super brand lagi. Saya kombinasikan, kita buat acara banyak sekali. Dan kemudian beberapa lah brand-brand yang sudah bagus dan itu memang ekosistem itu penting ya. Dari finance, sales marketing pasti ya. Dan kalau distribusi yang berubah itu adalah sekarang apa? Kalau dulu distribusi adalah toko, sekarang distribusi kembali lagi online-nya adalah marketplace. Bisa Lazada, Tokopedia dan macam-macam, Bukalapak dan macam-macam ya. Dan kemudian on store ya, seperti Pak Hendra punya web, personal webnya bisa jualan, bisa service dan macam-macam. Jadi more or less itu secara strategic marketing itu more or less itu sama. Yang berganti adalah digitalization. Dan kemudian saya setuju, brand itu adalah personality yang harus kita tonjolkan. Siapa kita sebenarnya? Kita tidak ada pilihan di tengah-tengah. Mau brand bagus ya, value-nya tinggi ya pasti harganya lebih tinggi. Atau mau harga ya udah fighting price itu secara terus-menerus, tapi capeknya setengah mati. Itu. Kita memiliki 2 pilihan, ya. Nah itu 2 sales marketing. Kalau kita kuat, omni channel ini kuat, maka kita akan menang 50%. Nah, kemudian persentase ketiga adalah proses bisnis. Kalau marketing kita kuat ini, service level itu kuat, tapi dapur kita kecil seperti yang Pak Indra sampaikan, we got the problem. Kenapa? Over promise, under deliver. Betul. Begitu kita over promise, under deliver, maka kenyamanan akan menjadi persoalan. Manusia itu adalah secara ilmu psikologi, neurolinguistic programming itu adalah dia membeli sesuatu adalah dia harus feeling good. Ya, kalau feel-nya tidak good, dia pasti tidak akan beli. Betul. Orang yang membeli adalah dia senang. Misalnya saya ketemu Pak Indra, saya senang, saya beli. Klien-klien saya itu saya buat menjadi senang, buat menjadi dia percaya, confidence, baru dia akan kerjasama. Seperti itu ya. Nah, kemudian proses bisnis itu harus benar. Kalau proses bisnis benar, kita 75%. Ditambah lagi kalau SDM kita berkualiti. Nah, saya senang itu semua konsep saya itu STAR. Jadi kalau di SDM itu saya ada STAR konsep juga. STAR marketing, STAR bisnis, STAR SDM. S-nya adalah seleksi and recruitment, itu harus kuat. Jadi banyak pertanyaan dari klien atau teman-teman, saya susah cari SDM. Bukan susah, setiap tahun itu ada ratusan ribu yang sarjana. Ya. Kenapa kita susah? Karena kita tidak mapping dengan baik. 10 besar itu sudah diambil oleh Astra, BCA dan macam-macam. Mereka sudah hunting itu di kampus-kampus pada saat tingkat 3.
Dan di dunia pendidikan sama dunia industri ada satu bridging, magang dan sebagainya. Itu mereka sudah melihat potensi-potensi apa, langsung diambil. BCA bahkan disekolahkan gratis di Sentul, supaya bisa ngisi. Astra ada Astra AMDI, Astra Management Development Institute, supaya mengembangkan SDM. Modal itu bukan menjadi masalah lagi, karena financing itu bisa macam-macam. Tapi kalau SDM tidak kuat, maka kita akan ragu. Nah, kemudian 20 besar diambil siapa? Perusahaan-perusahaan besar, Wilmar, seperti Musimas dan sebagainya. Kalau yang 10 besar itu biasanya masuk ke TBK, mereka pride, dengan sistem remunerasi yang bagus. 30 besar ya perusahaan-perusahaan menengah lah, yang lebih kecil. 40 besar ya toko-toko dan sebagainya yang lebih kecil lagi. So, kalau kita memang tidak bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar itu, ya pasti kita akan ambil quality SDM yang udah fourth grade, third grade atau fourth grade. Masalah di third grade dan fourth grade itu adalah persoalannya adalah training and development lagi. Nah, makanya seleksi dan rekrutmen, kedua training and development. Setiap perusahaan besar itu memiliki silabus training yang kuat. Begitu dia masuk, dia ada satu itu. Sebulan itu melakukan training filosofis, visi misi dan sebagainya, produk knowledge baru dilepas. Celakanya banyak perusahaan adalah begitu dia masuk, deal gaji udah selesai, langsung kasih katalog, besok dia harus jualan, mati. Jiwanya dia belum ketemu, otomatis confidence levelnya rendah. Begitu confidence levelnya rendah, kena tekanan sedikit dari customer, maka dia akan condong ke customer, PD-nya berkurang. Itu yang menjadi persoalan banyak sekali. Nah, STAR itu adalah seleksi and recruitment, training and development. Kemudian A-nya adalah assessment, kan nilai. Orang yang kompetensi itu harus diberikan remunerasi yang bagus, struktur gaji dan sebagainya harus jelas. Baru sudah dinilai, baru R-nya adalah reward and punishment. STAR, semua konsep saya nanti saya akan buat menjadi the STAR konsep untuk semuanya. Satu persatu nanti saya akan tulis buku itu di Gramedia. Buku pertama saya di Gramedia juga. Jadi ada 4. Kemudian dibungkus apa? Leadership. Kepemimpinan itu sangat kuat. Begitu leadership kita visioner, maka akan membawa perubahan. Kalau 4 ini manajemen, ditambah lagi leadership, dia akan membawa transformasi besar pada perusahaan. Seperti kita digital ya. Bank Jago itu Pak Jerry itu 2010 dia masih di 2019 ya, dia masih di BTPN itu pada saat itu. Jadi 2011 sampai 2020 fokusnya adalah bank UMKM ya, artinya dia harus distribusi di bukan hanya di corporate besar, tapi dia segmen di menengah ke bawah. Maka dia fokus membuat BTPN adalah salah satu bank yang dengan prestasi dan productivity yang bagus sekali. Akhirnya value-nya, valuasinya sangat tinggi. Dia pulang dari Amerika, dia lihat lagi 10 tren terakhir ini, the macro trennya adalah digital. Dia bangun bank digital. Bank Arto itu dibeli satu bank itu di Bandung, 6 cabang. Dia tutup 3 ini diperbaiki, dilayani, kemudian kerjasama dengan Gojek. Nanti dia partnership dengan GoTo ini. GoTo akan IPO tahun depan ya. Dan itu salah satu market cap yang paling gede. Jadi setelah IPO dia ada kerjasama, bank itu naik, valuasinya naik. Jadi orang yang memiliki seseorang yang memiliki visioner, pemimpin yang memiliki visioner, maka dia akan transformasi dan itu akan money will come itu unlimited. Jadi yang sekarang menurut Forbes Indonesia adalah 20 besar orang terkaya di Indonesia, hanya memikirkan transformasi aja. Jadi manajemen ada, leadership ada, gampang kita bisa ukur. Lemah nggak kita di SDM? Kalau lemah kurang 25%. Kalau SDM kita lemah, finance kita lemah, sales marketing lemah, ya pasti kita akan kalah, nggak mungkin akan menjadi juara. Yaitu adalah biasanya alat ukur yang biasa saya berikan kepada every perusahaan. Makanya beberapa perusahaan yang saya pendekatan coaching, training, and consulting, saya kombinasi ini. Beberapa ini sangat bersyukur ini, selama pandemi ini ada yang naik sampai 300%. Totally change, karena creating the new product,
caranya baru, kuatkan confidence levelnya, dinaikkan, akhirnya menjadi berkembang. Nah itu Pak Awi yang biasanya saya berikan, dan ini saya tidak selalu saya ceritakan Star Concept ini. Minggu lalu saya baru sharing ke Paskasarjana Sumatera Utara. Saya diundang beberapa profesor saya yang sebelumnya, ya saya sharing Star ini adalah good nih. Vibe positif ini akan saya sharing secara terus-menerus. Dan kalau teman-teman lihat semuanya, bisnis itu tidak terlepas dari ini sebenarnya. Perhatikan finance, sales marketing, proses bisnis, kemudian SDM, dijaga leadershipnya, maka perusahaan itu sudah bisa dikatakan, bisa diukur ini dia kuat atau lemah. Nah itu biasanya saya melihat seperti itu. Beberapa talk show saya juga saya nanti akan fokus, saya kan ada beberapa Zoom ya dengan CEO seperti Astraland, Jababeka, kemudian itu Tan Corporation, dan Medan, Jakarta juga banyak. Jadi saya melakukan research yang menunjukkan bahwa 4 ini sangat penting. Jadi teman-teman perhatikan 4 ini ya di dalam berbisnis. Saya percaya Anda akan menjadi perusahaan yang sangat hebat sekali. Mungkin itu aja summary saya Pak Awi ya. Oke Pak, ini kita saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada lagi kita akan sebenarnya bukan kesimpulan. ada pertanyaan Pak. Kalau pertanyaan ini nanti kita nggak pulang-pulang Pak. Oke, Pak Indra, siap. Kasih summary-nya Pak. Ya, kasih summary-nya supaya nanti ini akan bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan AMA, kita semakin maju dan berkembang ke depannya. Siap. Jadi kembali lagi bahwa 5 tahun ke depan saya harap teman-teman di sini bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman lainnya juga di networking masing-masing bahwa kita jangan lupa kita berada di Kota Medan. Ini adalah kota kuliner Indonesia. Kita bukan kota abal-abal, kita bukan kota preman, kita adalah kota kuliner Indonesia. Kebetulan saya juga lagi menjajaki bersama Komisi 3 dari Pemko dan DPR juga, supaya saya buat ini jadi slogan kota kuliner Indonesia. Dan jika kota kuliner Indonesia terbentuk, maka kita akan dijadikan turis di tempat orang datang dan makan. Dan selama ini biarpun tidak terbentuk slogannya, kita sudah tahu kalau datang ke Medan itu hanya untuk makan. Dan di Medan cuma ada 2, yaitu enak atau enak kali. Jadi nggak ada yang nggak enak di sini. Dan kalau bila aku kasih tahu ke kawan-kawan yang selalu datang, aku bilang boleh datang, timbangan nggak tambah, timbangan koper nggak tambah boleh, tapi timbangan diri pasti tambah. Jadi kalau timbangan diri nggak tambah nggak boleh pulang, aku bilang gitu. Berarti aku gagal membawa kalian jalan-jalan di sini. Jadi kita adalah di kota yang salah satu kulinernya sangat kuat, boleh dilihat di luar kota juga. Kalau yang namanya kue tiaw balap Medan, soto Medan, kue tiaw Medan, segala macam, semua yang berbau Medan itu berwangi Medan, kata Medan itu pasti laku. Biarpun kata Pak Billy, aku belum pernah dengar ini ada di Medan, ya kan? Tapi dengan kata Medan di belakang untuk usaha kuliner itu biasanya jaminan lakunya ibaratnya sudah start bisnis sedikit, 50% ke atas. Dia sudah ikutin dia, ya kan? Dia udah ikutin sales marketingnya. Jadi moga-moga kawan-kawan itu tetap bisa semangat usaha dan dimulai dari singularity, jangan terlalu rakus dengan kuantitas yang terbatas, tapi kita layani masyarakat luas dengan panjang, karena kita ini di usaha makanan ini kita lebih PNS daripada PNS. Kita melayani dari subuh sampai malam sampai tengah malam. Kalau PNS itu masih dari jam 9 sampai jam 5, kita ini support PNS-nya ya. Jadi boleh dibilang yang penting kita ini semangat terus, dan juga kita jalankan kuliner ini sebagai long term business, bukan short term business. Maka suatu saat itu kita akan menjadi home local brand dan the best brand in Medan, dan akhirnya kalau ada dukungan dari semuanya bisa menjadi best national brand. Terima kasih semuanya. Baik teman-teman semuanya, dengan kesimpulan dari Pak Indra, artinya sesi tentang pembahasan kuliner hari ini juga berakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya selalu dan semakin berkembang ke depannya. Untuk selanjutnya mungkin kita sesi foto bersama ya. Boleh. Ambil tag video, kita bisa kebersamaan ini selalu dijaga dan saling mendukung supaya AMA menjadi tempat kita bisa berkreasi, berkontribusi dan kesuksesan bagi kita semuanya.
Terima kasih. Oke, mari kita di sini aja ya.